Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah Anda bahwa ternyata di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan berbagai macam tipe-tipe rumah yang akan Allah hadiahkan bagi hamba-hamba pilihannya. Kalau bahasa kita, ada tipe superior, yang kedua ada tipe deluxe, yang ketiga ada tipe eksklusif atau presiden suite. Untuk siapa tiga tipe rumah ini? Simak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Saya, kata Nabi, akan menjamin sebuah rumah yang letaknya berada di pinggiran syurga. Untuk siapa tipe rumah ini? Liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Bagi orang-orang yang mampu meninggalkan segala bentuk perdebatan yang tidak ada manfaatnya, walaupun dia dalam kondisi benar. Perdebatan yang bisa berujung kepada perpecahan. La yahsul minhu syai' wala yusal fihi nata'ij wala yurja minhu naf'in. Kata ulama, perdebatan yang tidak ada nilai manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada nilai-nilai positifnya, atau dengan kata lain cuma debat kusir doang. Kalau bisa kita hindarkan ini, kita hindari dari perdebatan yang sia-sia ini, walaupun kita kondisinya benar, tapi kita mau mengalah, tidak mau berdebat, karena kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan, maka kita insya Allah termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan sebuah rumah yang berada di pinggiran syurga. Akhi, walaupun posisinya di pinggiran syurga, yang penting sudah berada di dalam syurga. Subhanallah. Lalu yang kedua, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Kata Nabi, aku akan menjamin sebuah rumah yang letaknya persis di tengah-tengah syurga. Tipe rumah yang kedua ini untuk siapa Allah hadiahkan? Liman tarakal kadhiba walau kana mazihan. Bagi orang-orang yang mampu meninggalkan segala bentuk kebohongan, walaupun hanya dalam sebuah candaan. Ingat, canda pun dilarang kalau di dalamnya ada kebohongan. Ustadz, bukankah dulu Nabi juga sering bercanda? Iya. Dulu ketika ada seorang nenek datang menghadap Nabi, "Ya Rasul, apakah saya masuk syurga?" Nabi menjawab, "Maaf nenek, nenek tidak ada di syurga." Mendengar itu sang nenek menangis sejadi-jadinya. Lalu Nabi kembali menghampiri nenek dan berkata, "Nek, maksudnya nenek nanti ada di syurga, tapi nanti nenek kembali usianya balik mudah lagi, masa-masa keemasan dan kejayaan nenek." Maksudnya di syurga nggak ada orang tua nenek. Mendengar itu si nenek tersenyum kembali. Memang di satu sisi bercanda, tapi ada nilai hikmahnya. Yang kedua, masih ingatkah kita ketika Nabi dan Ali bin Abi Thalib pernah bercanda? Ketika Nabi dan para sahabat makan buah kurma. Ketika Nabi makan, biji kurma Nabi letakkan di depan Nabi. Lalu Ali makan juga buah kurma, tapi bijinya dia geser ke tumpukan kurma Nabi. Setelah selesai, Nabi kaget. Kenapa biji-biji kurma Nabi lebih banyak dari yang lain? Padahal tadi sebelumnya dibagi rata. Ali iseng lalu berdiri dan berkata, "Wahai para sahabat, lihat tuh Nabi kita Muhammad. Lapar banget kayaknya. Nabi yang paling banyak makan. Lihat biji kurma Nabi lebih banyak tumpukannya daripada biji-biji kurma kita semuanya." Mendengar itu, Nabi membalas dengan candaan kepada Ali, "Wahai sahabat, lihat Ali. Ternyata Ali lebih lapar dari saya. Saking laparnya, bijinya pun tidak ada sisanya."
Memang di satu sisi bercanda, tapi di sisi lain ada nilai kebenaran yang ada di dalamnya. Maka sekali lagi saudaraku, bercanda boleh, tapi jangan ada unsur kebohongan, apalagi penghinaan. Kalau ini bisa kita jaga, maka insya Allah Anda akan mendapatkan sebuah rumah yang indah, yang akan Allah hadiahkan buat Anda, dan posisi rumahnya tepat di tengah-tengah syurga. Lalu tipe rumah yang ketiga, ana za'imun, kata Nabi, bi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin sebuah rumah yang posisinya berada di kelas eksklusif, berada di tipe yang paling mewah, paling tinggi derajatnya di syurga. Untuk siapa rumah ini? Liman hassana khuluqah, kata Nabi, bagi orang-orang yang selalu senantiasa sibuk mempercantik, memperindah akhlaknya. Dia berakhlak di hadapan Allah, dia berakhlak di hadapan Rasul, dia berakhlak di hadapan orang tuanya, dia berakhlak di hadapan anak-anaknya, bahkan dia berakhlak baik dan mulia di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah. Maka orang-orang yang begini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga akhlakmu, maka mulia hidupmu dunia sampai akhiratmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan rumah-rumah yang indah di dalam syurganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.